لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana jidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Mujadid. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya, Masya Allah. Kita dikaruniai Allah kemerdekaan dan ini atas berkat rahmat Allah ya. Nanti kita evaluasi Pak, apakah jiwa kita juga sudah merdeka gitu kan? Ya. Kajian kita hari ini bahasannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah menjalani ketaatan kepada Allah dan nanti kita berharap bisa matinya akhir hidup kita husnul khotimah. Dan itu patut kita perjuangkan. Ya. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Allah katakan di surat Ali Imran ayat 102 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi yang diseru hanya yang yakin sama Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang beriman disuruh bertakwa sama Allah gitu. Jadi para ulama memahami ini bahwa antara iman dengan bertakwa itu beda level. Dan kita diminta meningkatkan keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah. Kita melakukan kebajikan, melakukan amal soleh. Nah bertakwanya dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dan di ujungnya Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sudah berserah diri kepada Allah, sudah ridho dengan semua takdir kehidupan kita gitu. Ya, saya doakan semoga yang hadir hari ini seluruhnya ya Allah hadiahkan matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi husnul khotimah ini adalah perintah Allah. Bagaimana kita bisa istiqomah dan husnul khotimah ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ini kan saya lihat banyak seniornya ya. Maksudnya senior itu usianya sudah di atas kepala 5 ya. Sudah kepala 5 artinya memang sudah harus fokus. Karena nanti kalau sudah 60 sudah nggak ada excuse lagi dari Allah. Ya. Dan ini kesempatan kita ketika Allah masih izinkan kita hidup untuk kita bisa memperjuangkan supaya kita bisa istiqomah dan matinya husnul khotimah gitu. Ya. Kenapa ini penting kita pahami? Karena faktanya di lapangan ya, qadarullah saya banyak diundang orang-orang yang sudah sakaratul maut. Ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang 3 bulan enggak mati-mati. Ya, ada yang sudah 35 hari ya, macam-macam modelnya, tapi intinya dia mengalami proses matinya susah gitu, kira-kira kalau bahasa gampangnya. Dan saya mengevaluasi, saya mendata itu semua ya, dan alhamdulillah nih Pak kata kuncinya. Jadi pastikan juga materi ini nanti menjadi bahan sharing ya buat anak-anaknya. Bapak panggil anaknya Pak yang sudah berkeluarga, Bapak kumpulin, sampaikan materi ini ya. Nanti saya bagikan slide-nya. Jadi alhamdulillah anak-anaknya yang dia taat kepada Allah, akhirnya orang tuanya dipanggilin ustadz gitu. Maksudnya untuk bisa mentazkirah, mengingatkan orang tuanya yang sedang sakaratul maut ini untuk dia tobat. Ya. Sehingga akhirnya Allah mudahkan dengan izin Allah ya untuk dia mengistighfari, dan alhamdulillah proses ya mayoritas yang saya temui itu mayoritas Allah mudahkan itu. Nah yang saya mau sampaikan artinya kita jangan terlalu kagum dengan kesolehan kita hari ini. Karena tidak ada jaminan kita bisa husnul khotimah. Banyak kasus ya yang Allah ceritakan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang ya. Kisah yang fenomenal adalah kisah
ketika Rasulullah lagi ngumpul begini Pak di Masjid Nabawi, bilang nanti di antara kalian nanti ada yang masuk neraka dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Semua pada takut Pak ketika ditanya. Jadi salah satu di antara yang hadir itu sahabat Rasulullah Pak, ini levelnya Pak ya, bukan orang kayak kita nih, akan masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Sehingga Rasulullah meninggal dan yang hadir saat itu sudah pada meninggal, tersisa dua orang itu adalah Abu Hurairah ya dan Ar-Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah karena selalu bersama Rasulullah, dia sangat konsen dengan wasiat Rasulullah ini. Dia takut dia yang akan mati su'ul khotimah. Dan akhirnya dia lega ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Ternyata Ar-Rajal bin Unfuah ini, Pak, ini ahli Al-Quran Pak ya, dia selalu jadi imam, hafal Quran gitu. Ya. Dia adalah tokoh orang berilmu karena sahabat Rasulullah gitu. Tetapi ternyata ini patut kita lihat karena ada niat-niat tersembunyi di hatinya, ada harapan duniawi, sehingga ketika tawaran itu datang kepada dia terima karena sesuai dengan nafsunya. Jadi penting bagi kita nanti di sini mengevaluasi ini, usia sudah kepala 5, masih ya kita ada nafsu-nafsu tersembunyi gitu. Jadi jangan terlalu kagum kita dengan kesolehan kita hari ini, karena potensi fitnah itu sangat luar biasa, apalagi kalau nanti kita evaluasi obsesi kita masih sebatas dunia. Nah, Ar-Rajal bin Unfuah ini diutus sama Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu Musailim al-Kadzab ya di Yamamah. Ini satu kampung dengan Ar-Rajal. Dan ternyata ketika dia di sana, Musailimah menawarkan dapat kedudukan tinggi, jadi tangan kanannya Musailimah al-Kadzab, nabi palsu ini, dan semua harta diberikan, ya, harta, tahta, Toyota dan sebagainya diberikan, dan dia tergoda. Akhirnya dengan bergabungnya Ar-Rajal ini, Ar-Rajal berkata dusta bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya bahwa Musailimah ini adalah sahabat Rasulullah dan nanti setelah aku meninggal dialah yang akan jadi nabi. Dengan kalimat Ar-Rajal, karena para sahabat saat itu tahu bahwa Ar-Rajal ini ahlul Quran, hafal Quran, sering jadi imam, ustadz lah kira-kira itu. Dengan omongannya banyak yang masuk, keluar dari Islam masuk ke agamanya Musailimah al-Kadzab ini, jadi pengikut Musailimah al-Kadzab. Dan takdir Allah, saat diperangi oleh Khalid bin Walid, Ar-Rajal ini terbunuh. Jadi matinya mati su'ul khotimah, padahal hafal Quran, ustadz lah kalau bahasa kita sekarang ya. Tetapi karena ada nafsu-nafsu tersembunyi di hatinya, tergoda dia. Jadi materi hari ini adalah mengingatkan kita bahwa potensi fitnah bagi orang yang masih hidup itu sangat tinggi. Jadi jangan terlalu decak kagum. Ya, apalagi nanti kalau bapak seringkali bangga-banggain diri, ya, ibu bangga-banggain diri, merendahkan orang lain gitu. Saya nih hebat, gini. Ya. Waspadalah kita dengan itu semua ya. Karena fitnah selagi kita masih hidup sangat mungkin. Ya. Saya penuhi ini, hati-hati ya. Ada seorang ibu usianya 90 tahun datang ke tempat saya, teriaknya begini, kurang ajar si Fulan bla 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 bla, kekecewaan dia dengan si Fulan ini. Ternyata saya tanya sama anak-anaknya karena sudah 90 tahun ya, anak-anaknya sudah pada berumur juga. Siapa si Fulan ini? Oh, ternyata ponakannya. Jadi dia benci sama si Fulan karena ada rasa apa, si Fulan merasa dia sudah dijolimi oleh si Fulan ponakannya. Nah, yang jadi masalah nih, ternyata asumsi si ibu ini, si Fulan itu sudah menjolimi ponakannya, itu kata anak-anaknya enggak seperti itu aslinya gitu. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita hari ini masih menyimpan luka batin, kesedihan, kekecewaan, atau dendam dengan seseorang, apalagi sesama tetangga, sesama pengurus ada rasa gil, ini waspada. Kalau itu tersimpan terus, nanti saat takdir Allah umur kita panjang sampai 90, kita pikun, maka itulah yang akan terekam. Ini yang patut kita waspadai. Jadi jamaah rahimakumullah ya, senantiasa kita muhasabah, evaluasi diri ya. Semoga dengan materi ini Allah ya memudahkan kita untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Jadi konsepnya adalah jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, seperti biasa kita evaluasi dulu kondisi kita hari ini. Tanda ruhiyah kita sedang lemah. Yang pertama, malas ibadah. Nah, ini waspada. Tapi memang kata para ulama, iman itu yazid wa yanqus. Apalagi sekarang lagi banyak orang-orang flu nih. Kan bawaannya kalau lagi flu kan badan gerges, jadi malas kita.
mau qiyamul lail males gitu. Nah, evaluasi ada gak rasa ini? Kalau lagi sakit, ya Allah maklumi. Tapi ternyata lagi sehat, kita males, ini waspada ini. Yang kedua, merasa berat atau merasa penurunan dalam ibadah. Dulu saya gampang tilawah 1 bulan, 1 hari 1 juz. Sekarang kenapa berat ya? Nah, kalau sudah terucap begitu, waspada nih. Berarti ada pelemahan di jiwa kita, di ruhiyah kita. Yang ketiga, sulit istiqomah dalam amal yaumi. Tilawah hari ini dapat 2 juz. 2 bulan gak tilawah. Kalau Ramadan tilawahnya banyak, selesai Ramadan hilang semua kebiasaan itu gitu. Nah, kalau model kayak gitu tanda ruhiyah kita yang sebenarnya lemah. Kita hanya terbawa suasana gitu. Ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sulit istiqomah gitu. Ya. Terus yang keempat, sulit khusyuk. Ya. Sholat pikirannya kemana-mana. Lagi kajian ini mikirin hal yang lain gitu. Karena kita itu sangat mungkin Pak, jasadnya di sini, pikirannya ada di Bandung itu, ada dimanapun. Nah, kita evaluasi nih. Karena kekhusyuan ini hanya bisa didapat ketika kita sudah clear Pak ya, terkait visi dan misi hidup kita. Apa Pak visi hidup kita Pak? Bu? Apa visi hidup orang beriman? Visinya adalah meraih ridha Allah dan masuk surga. Saya pernah bahas di sini tentang fauzul azim, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu adalah yaghfir lakum junubakum. Ketika dosa kita diampunin oleh Allah, wa yudkhilukum jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya Allah sudah ridho sama kita dan kita masuk surga. Itu harus menjadi obsesi kita, Pak. Jadi orang yang belum clear terhadap visinya, ya, orientasinya belum akhirat, maka dia akan sering kehilangan makna dari kehidupannya. Dan kalau sudah seperti itu sulit untuk khusyuk. Apalagi ketika nafsu dunia itu begitu kuat di dalam diri kita, ya, usia sudah 60, masih pengen berpikir gimana ya bisa punya kontrakan 100 pintu ya. Ya. Kenapa nggak waktu 30 mikir itunya gitu ya. Ini hati-hati, ini permainan setan. Supaya apa? Yang besar di dalam kita, di hati kita adalah keinginan dunia. Kita lupa bahwa kita sudah ujur. Yang kelima, merasa hampa dan kurang motivasi. Jadi bawaannya males, lemes ya. Ini waspada. Ya, ini biasa terjadi ketika kita bikin maksiat. Apa maksiat? Kejoliman yang menjadi hobi, khususnya mak-mak, bukan ibu-ibu Bu, tenang aja Bu. Apa kira-kira Pak? Gibah. Bahasa kerennya apa? Gosip. Jadi hati-hati ya. Kan ibu-ibu sering bilang begini nih, jeng, ini mah bukan gosip, tapi ini patut kita bicarakan gitu. Padahal lagi ngomongin orang. Ini penting, urgent gitu. Bu, benernya itu gosip ya. Kalau nggak bener namanya apa Bu? Fitnah. Dua-duanya dosa ya. Nah, orang-orang yang hobi begitu ngomongin orang itu akan punya nih nanti nih ya, dia tiba-tiba merasa hampa atau kurang motivasi. Atau begini biasanya terjadi ketika Bapak Ibu ya, kan pernah saya kasih materi di sini, amalan perilaku pengundang jin. Jadi cita-citanya husnul khotimah, tetapi di rumah setan difasilitasi untuk tinggal bersamanya. Sudah paham Pak ya Bu? Apa udah lupa? Siapa yang masih naruh Hello Kitty di rumahnya, naruh Doraemon, boneka anaknya sudah kuliah, bahkan sudah nikah, bonekanya dipajang di bupet. Itu setannya bilang terima kasih sama kita. Orang-orang seperti itu di TO. Seminggu lalu saya diundang ini ke rumah mantan istri direktur salah satu BUMN ternama di Indonesia gitu. Wih, rumahnya Masya Allah ya. Tetapi seminggu lalu kata anaknya, ibu ini kesurupan, teriak-teriak. Saya dikasih lihat video kejadiannya karena direkam sama khodimatnya, sama pembantunya gitu. Pasti ada sobat pemikiran nih. Tetapi yang saya perhatikan di rumahnya adalah rumahnya banyak patung. Dia punya guci besar-besar gitu. Ya. Jadi hati-hati yang masih seperti itu. Kalau Bapak bilang, saya emang nggak percaya, rumah saya ada jinnya dengan masang Merlian, ya, ikan kepala singa, terus ada stupa Borobudur gini, saya nggak percaya. Ya udah, itu pilihan hidup, terserah. Ya, tetapi saya kasih tahu, itu adalah tempat-tempat yang disenangi dan itu dilarang oleh Rasulullah. Dan di rumah ibu itu, di depannya, di gerbangnya itu ada lonceng. Lonceng itu Pak, ya, masmar syaiton, serulingnya setan.
Jadi kebayang nggak usianya sudah 60 lebih, kayaknya di atas 65 ibu ini, ya. Tetapi masih galau. Dan kenapa dia mudah galau? Padahal katanya dia sering ikut pengajian, karena dia memfasilitasi salah satunya, memfasilitasi setan tinggal di rumahnya. Dan lebih parah lagi, ternyata, ini mohon maaf ya, dulu suaminya senang punya amalan-amalan, punya jimat, ada gesper, ada macam-macam. Itu masih disimpan di kamar. Ya. Jadi akhirnya semuanya dimusnahkan. Dan yang kedua, ternyata ibu ini masih punya luka batin, kesedihan karena suaminya meninggal, ibunya dulu meninggal, dan dia punya anak juga ada yang meninggal, matinya mendadak. Dan itu saat kesurupan di video itu terucap tuh dia manggil mamanya, manggil anaknya, manggil suaminya. Jadi masih ada kesedihan. Dan saat di awal pertemuan saya tanya begitu cerita tentang suaminya, semuanya dia nangis. Artinya dia menyimpan kesedihan terhadap kematian suaminya, belum ridho. Nah, ini waspada ya. Yang berikutnya lebih sensitif, jadi mudah tersinggung. Kemarin-kemarin istri marah-marah masih bisa sabar. Sekarang kucing lewat aja kesel. Nah, ini hati-hati nih. Jangan-jangan ada sesuatu. Terus merasa nggak jelas, galau atau cemas. Nah, ini hati-hati juga kalau kita makan di tempat-tempat yang pakai penglaris. Karena yang tadinya tilawah enak, qiyamul lail lancar, jadi berat. Ya, jadi evaluasi nih. Ini tanda ruhiyah kita lemah. Yang berikutnya jadi mudah mengeluh dan kecewa, ya. Hujan aja kita, ya hujan, ya. Ini evaluasi ya Bapak Ibu ya. Terus mudah kesal, iri atau hasad. Tetangga beli kulkas baru kita kedinginan, gitu, ya. Tetangga beli termos kita kepanasan. Ini evaluasi semuanya. Yang ke-10 masih ada luka batin. Apa luka batin? Menyimpan kesedihan, kekecewaan dan dendam. Dan ini mohon maaf ibu-ibu, kebanyakan di ibu-ibu. Jadi evaluasi Pak hari ini jangan sampai masih ada kesel dengan tetangga, ya. Nah, ini ada 10 indikator. Ada berapa kita? Kayaknya semuanya, ya. Jadi, ya, ada 2 aja kita di sini, kita patut waspada gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat konsepnya, konsep kehidupan kita. Ini roadmapnya ya. Perjalanan kehidupan kita dari kita lahir di alam dunia sekarang ini, nanti Pak, yang paling panjang itu adalah pasca kematian kita. Dan semuanya itu tergantung dari amalan kita hari ini. Ya. Kalau kita mati ternyata kiamat masih 1000 tahun kita di kuburan. Dan di kuburan itu patut kita waspada, ada namanya siksa kubur. Dan Rasulullah pernah cerita orang yang kena siksa kubur gara-gara apa Pak? Pipisnya berdiri di tempat terbuka. Itu kan sepele kan Pak menurut kita. Tetapi yang begitu aja bisa jadi siksa kubur. Itulah penyebab kenapa Utsman saat tuanya itu suka nangis. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu sering nangis? Aku takut kena siksa kubur. Loh, bukannya kamu sudah dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Iya, aku dijamin masuk surga, tetapi tidak ada jaminan tidak terkena siksa kubur. Jadi segitunya Pak, ya, orang yang sudah orientasinya akhirat itu. Ya. Ini paling 1000 tahun kita di kuburan, setelah itu kita akan diaudit semua perilaku kita. Maka hari ini Pak, kalau kita dulu waktu muda, waktu belum paham, ya, egonya masih gede, banyak orang kesenggol sama kita, ya udah, perbaiki semuanya, istighfari, minta maaf. Karena kita itu Pak, kalau orang beriman pasti masuk surga. Kalau hanya sekedar zolimu li nafsih, menjolimi diri sendiri, masih suka maksiat, itu gampang mohon ampunnya. Tetapi kalau Bapak pernah menjolimi tetangga, menjolimi saudara, menjolimi rekan kerja, ternyata belum minta maaf, orangnya belum ridho, masih kesel, maka kita akan dituntut nanti. Dan karena kejoliman itu akan menghambat yang harusnya kita masuk surga. Karena setelah usia 50 kita rajin ikut kajian jadi soleh, tapi dulu ada kejoliman yang belum kita istighfari, kita tobat, kita minta maaf, jadi terhalang kita masuk surga. Jadi patut kita mengevaluasi semua itu, ya. Dan harus disadari hidup itu sebentar, maka pastikanlah kita berbekal. Dan Allah sudah meminta kita untuk berbekal. Di surat Al-Hasr, ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita diminta berbekal persiapan untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi yang harus kita pahami bahwa hidup ini adalah untuk ibadah.
Ini hati-hati Pak dengan subat pemikiran bahwa hidup itu bagaimana kita jadi terkenal, jadi kaya. Saya yakin kalau yang sudah sering ikut kajian sudah tertaskiyah itu pemikiran seperti itu. Tapi anak kita Pak, ya anak-anak kita gimana? Mereka sudah belum? Apalagi kalau hari ini bapak, ibu masih ada slack, nggak dekat sama anaknya masih menyimpan luka batin terhadap perilaku kita yang dulu. Ini bahaya ini. Ya, jadi berbekal di sini Pak, perhatikan juga anak-anak kita gitu. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bagaimana ketika anak kita bermasalah gitu. Ya, konsep pendidikan dalam Islam gitu. Jadi kita harus beriman kepada Allah, harus yakin, dan kita niatkan semua aktivitas kita untuk ibadah ya. Nah, Rasulullah pernah ketika sama sahabat Pak, Rasulullah bawa tongkat dan tongkatnya dicoret begini Pak, dibikin persegi panjang. Persegi panjang ini adalah waktu hidup kita yang berbatas waktu. Kemudian Rasulullah coret lagi garis yang melebihi kotak persegi panjang itu. Inilah harapan kita Pak, obsesi kita, cita-cita kita. Terkadang ya kita berharap bisa hidup selamanya gitu ya. Dan Rasulullah juga mencoret garis-garis kecil di dalam kotak kehidupan kita. Ini adalah ujian-ujian, rintangan kehidupan yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi sunatullah kehidupan itu Pak, kita pasti diuji. Kadang ujian itu sederhana, kadang ujian itu berat. Maka pastikan kita menyiapkan ya, berbekal kita. Kita sudah bahas tentang terkait waktu ya, bagaimana kita memaksimalkan waktu itu menjadi berkah gitu. Nah, jadi pastikan kita paham visi hidup kita dan misinya. Saya mau tanya di sini, apa misi hidup kita Pak? Kalau tadi visinya adalah mencari ridha Allah dan masuk surga, misinya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya sering kali kan sampaikan di sini di surat Al-Asr ada 4 misi hidup kita kalau kita tidak ingin rugi. Ini nggak dilakukan 4-4-nya, ya wassalam kita. Halu. Banyak orang berpikir akan masuk surga tetapi dia tidak memenuhi 4 kriteria ini. Kata Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup itu pasti akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali pertama dia yakin, dia beriman kepada Allah. Yang kedua wa 'amilus sholihat, dia membuktikan keimanannya dengan melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan dia saling menasihat dalam kebenaran. Artinya dia berkontribusi, memberi kebermanfaatan, mau aktif dakwah. Maka di sisa hidup kita Pak, pastikan udah fokus aja bagaimana Bapak berkontribusi ya, memberi kebaikan, karena ini akan memberi keberkahan bukan hanya buat kita Pak, buat juriyah kita ya. Dan yang keempat kata Allah, wa tawassaw bis sabr, kita diminta bersabar menjalani ini semua. Karena tenang aja, kita nggak bakal hidup selamanya, berbatas waktu ya, bahwa ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak bakal diuji kecuali sebenarnya kita pasti sanggup, dan ujian itu pasti selesai. Nah, hal kedua yang harus dipahami terkait tentang konsep kehidupan ini, bahwa hidup itu ada musuh. Tadi banyak yang tenang karena kita punya subat pemikiran Pak. Subat pemikiran kita yang paling terbesar di zaman sekarang, bahwa iblis dan pasukannya lagi tidur, setan itu nggak ada, buktinya nggak kelihatan gitu kan ya. Ini subat pemikiran orang zaman sekarang. Mereka pikir hidup itu ya kita aja yang ada nih, yang tampak aja. Padahal Allah sudah jelaskan di surat Fatir ayat 6, kata Allah, innasyaitona lakum adun fattahidu adwa. Sesungguhnya syaitan itulah musuh bagimu, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan ditaruh di rumah kita, jangan difasilitasi. Termasuk jangan diizinkan dia masuk ke dalam dada kita Bu. Dengan apa? Dengan menyimpan luka batin, kesedihan, kekecewaan, dan dendam. Dan setan ini kata Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Setan ini hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyelaminya. Dan targetnya dia cuma satu. Ya di sinilah dia. Saya mau jelaskan dulu. Jadi pentingnya kita senantiasa evaluasi diri, apa? Tawazun dan tasya. Jadi pembahasan bagaimana kita bisa istiqomah dan husnul khotimah dengan konsep terapi Quran adalah konsepnya tawazun dan taskiyah. Apa tawazun? Senantiasa kita mengevaluasi subat-subat pemikiran kita. Hari ini masih gak kita nyimpan dendam? Hari ini masih gak kita kesel Pak ya dengan tetangga kita yang dulu jolimin kita? Itu kan subat-subat pemikiran semua. Akan capek kita hidup kalau kita masih punya subat-subat pemikiran ya.
Termasuk kita merasa bahwa hidup ini kebetulan. Akhirnya kita kurang menghargai itu kehidupan kita. Kalau kita merasa hidup ini kebetulan, saya bisa kaya ini karena saya rajin orangnya gitu. Ya. Itu kan subat pemikiran, padahal semuanya itu adalah fasilitas dari Allah agar kita bisa berkontribusi di sisa kehidupan kita gitu. Jadi konsepnya adalah tawazun dan tasyah. Tawazun itu adalah menyimbangkan ya pemikiran kita agar sesuai dengan yang Allah mau, pemahaman. Nih hati-hati kita Pak ngaji ini harus jelas orientasinya. Jadi bagaimana ngaji ini bisa meningkatkan keimanan kita? Apa ciri iman meningkat Pak? Akhlaknya jadi lebih baik. Ya nanti kita bahas salah satu bagaimana indikasi agar kita itu matinya selamatus sodar, ya nggak ada lagi gil di hati kita. Ya nanti kita praktekin. Jadi kita harus tawajun dan tasyah. Apa tasyah itu? Bagaimana kita mengevaluasi jiwa kita, masih gak kita dalam belenggu. Tasyah ini artinya pembersihan jiwa kita. Pembersihan dari apa? Dari rijas syaitan dan dosalah yang memberi kesempatan setan untuk bisa mengakses ke dalam jiwa kita. Ya. Jadi kenapa kita harus tawajun dan tasyah? Karena di dalam diri kita ada jiwa yang fujur, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan di luar diri kita kata Allah ada makhluk jahat yang bernama syaitan. Dan Allah keren nyebutnya hizbus syaiton. Hizb ini dalam bahasa Arab adalah organisasi yang terstruktur rapi, termanajemen, tertanjim, bukan organisasi kaleng-kaleng. Ya. Jadi iblis dan pasukannya itu diapresiasi sama Allah, disebutnya hizb, partai. Artinya bukan organisasi amatiran, mereka bekerja profesional. Salah kita kalau menganggap iblis itu tidur. Dan ini menjadi subat pemikiran orang zaman sekarang. Yang kedua, setan itu, iblis itu punya propaganda dibantu Yahudi. Bagaimana kita berprinsip kalau setan itu adalah yang rambutnya panjang, kukunya panjang, berdarah-darah, maunya kayak kita gitu. Begitu aja kita dikasih tayangan film-film horor sehingga kita berpikir itulah setan. Ketika di dunia nyata nggak ada, kita berpikir alhamdulillah nggak ada setan. Padahal nggak seperti itu. Kita lihat Pak nih, Allah sampaikan target utama setan di dalam kehidupan ini apa? Ya, ini dendam kesumatnya iblis terhadap kita Pak. Iblis itu deklarasi. Bayangin Pak kalau kita hadir dalam persidangan ini, iblis bilang begini, qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum syiratal mustaqim summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi iblis karena sudah merasa dihukum tersesat, dia minta supaya umurnya dipanjangin, dikabulkan. Maka dia akhirnya setelah dikabulkan bilang bahwa dia akan mengganggu manusia dari arah depan, belakang, kiri, kanan, totalitas Pak. Nggak malas kayak kita, bahkan dia mengevaluasi pasukannya, kalau malas itu dihukum gitu. Apa targetnya dari serangan dia? Ini yang Allah sampaikan ke kita Pak. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan Allah, engkau akan mendapati kebanyakan mereka, ini maksudnya kita nih Pak, itu tidak bersyukur, ngeluh terus. Pengen sesuatu yang kita belum miliki. Itu yang jadi obsesi kita, ya. Jadi serangan mereka, iblis ini bikin supaya kita tuh galau terus dengan kondisi hidup kita. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini kata ulama punya dua makna. Pertama, kurang taat sama Allah, bawaannya malas saja ibadah. Yang kedua, tidak mensyukuri. Ya, nikmat hidupnya, rezekinya selalu banding-bandingin dengan tetangganya. Akhirnya rasanya apa Pak kalau kita ngebanding-bandingin harta kita, capaian dunia kita dengan tetangga kita? Ngeluh terus bawaannya. Dia enak, Desember suaminya ngajak jalan-jalan, saya enggak. Wah kalau begitu ngomongnya, ibu sedih terus, galau terus gitu. Akhirnya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan sama kita jadi nggak terasa gitu. Dengan cara bikin kita jadi kurang bersyukur. Ini kita lihat Pak konsepnya. Setan itu kan kata Allah hanya dua jenis, minal jinnati wan nas. Setan dari golongan manusia itu bikin seminar, bikin tayangan YouTube, channel YouTube, ya, bikin apa? Film-film supaya kita akhirnya lupa orientasi hidup kita, akhirnya bergeser. Ini yang diserang setan manusia itu apa yang diserang? Akal kita Pak. Ya. Setan dari golongan jin itu yang menyerangnya nafsu kita. Dia masuk ke dalam tubuh kita, ngalir di darah kita, dia bikin nafsu kita agar orientasinya sebatas nafsu aja. Ya. Dan inilah yang patut kita waspadai. Dan subat terbesar orang zaman sekarang nih merasa bahwa hidup ini untuk kaya, untuk populer. Akhirnya berlomba-lomba untuk menumpuk harta. Hanya fokus dunia,
ada kebanggaan ketika dia lebih baik daripada orang lain, daripada tetangganya gitu. Lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, untuk menyiapkan bekal akhirat. Dan Allah tegur di surat apa? Surat At-Takatsur. Ya. Paham Pak ya surat At-Takatsur? Allah tegur kita orang-orang yang senantiasa membanggakan diri, merasa lebih keren dari tetangganya, ya. Itu aja yang jadi fokusnya gitu. Ini waspada. Dan setan itu masuk dari pintu ini, Pak. Jahil dari kebodohan kita, ini pentingnya kita ngaji, Pak. Ya. Terus marah, kecewa. Ya, ini kan urusannya karena kurang bersyukur ya. Terus cinta dunia, panjang angan-angan, tamak, rakus, merasa kurang aja. Terus bakhil dari rasa kikir kita, pelit ya. Suka ngeluh, ujub ya, atau bangga diri, sombong ya, takabur. Dari ria, senang dipuji, seujon, buruk sangka dan putus asa kita. Jadi waspada dari pintu ini, dan pintu itulah yang menyebabkan kita punya nafsu tersembunyi. Allah sudah ngasih barometer, Pak. Jadi saat kita mati pastikan kita punya qalbun salim. Jadi di surat Asy-Syu'ara ayat 87-89 ada sebuah ya peringatan dari Allah. Kata Allah, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku, ini doanya Nabi Ibrahim ya, pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi pastikan kita punya hati yang selamat, Pak. Sudah selamat tuh sodar ya, dengan takdir hidup kita, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan semua orang. Dan ini harus jadi barometer. Dan Rasulullah saat hijrah, yang pertama kali Rasulullah wasiatkan, Pak, ada 4 ya. Jadi Rasulullah saat hijrah itu berwasiat kepada para sahabat warga Madinah saat itu, ya ayuhan nas katanya. Yang pertama absus salam. Apa absus salam, Pak? Sebarkan salam. Nih Pak, kalau Bapak hatinya sudah selamat saudara, biasakan begini Pak, kalau ketemu orang negor duluan, salaman duluan. Nih sekarang Pak, coba Pak tengok kanan kirinya Pak. Tengok kanan kirinya, ya, berikan senyum terbaik, ajak salaman Pak. Ya, tengok belakangnya Pak, ajak salaman. Ya, ajak salaman, senyum terbaik Pak. Ayo, jangan diam aja. Ayo Pak. Ini ciri penghuni surga. Ketemu orang itu, dia senyum duluan, dia ngajak salaman duluan. Kalau kita masih berat Pak, saya kan senior, masa saya ngajak salaman duluan? Nah itu hati-hati tuh Pak. Ya, jadi waspadalah kita dengan tipu daya setan ya. Jadi kalau kita ingin jadi penghuni surga, kata Rasulullah, yang pertama absus salam, sebarkan salam. Ya. Yang kedua waat imut to'am, sering traktir orang Pak, ngasih makan. Nih, masya Allah. Ini saya apresiasi buat TKM ya. Habis kajian dikasih makan jamaah, masya Allah. Ya, itu yang nyumbang itu, dia lagi ngumpulin apa? Ngumpulin istana di surga, masya Allah. Ya. Jadi sering traktir itu Pak, itu sifatnya orang beriman yang pengen masuk surga. Jadi jangan bakhil. Orang-orang yang senang berbagi Pak, hari itu juga hatinya dilapangin sama Allah, hilang kesedihannya. Jadi kalau Bapak di kantor lagi mumet, ada problem, ada masalah, caranya gampang. Saat makan siang ajak aja berapa orang itu, tergantung uang kita, ajak makan, traktir, udah insya Allah setelah traktir hati Bapak langsung plong, langsung apa? Ini Allah yang janji. Orang-orang yang senang berinfak, kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada kekhawatiran, ya, ketakutan di dalam hatinya dan tidak bersedih hati dengan permasalahan hidupnya gitu. Yang berikutnya kata Rasulullah, tadi yang pertama apa? Sebarkan salam. Yang kedua berilah makan. Yang ketiga wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kemarin silaturahim secara khusus kata Rasulullah apa Pak? Yang satu rahim, ya. Tetapi bikin juga program di komplek ini silaturahim. Kayak ini kan setiap pekan nih masya Allah ya. Dikasih makan, dikasih kajian, dikasih ilmu, terus kasih makan. Dan ngobrolnya jangan hal lagu ya Pak ya. Saat makan ngobrol hal-hal yang ini, yang apa namanya, yang produktif, yang bikin kita jadi makin akrab gitu. Ya jangan saling ngecengin.
Jangan saling ngebully ya. Nah, yang terakhir yang keempat, wasallu bil laili wan nasu bin niyam. Wan nasu niyam ya. Jadi yang keempat kata Rasulullah, salatlah di waktu malam ketika orang-orang pada tertidur. Maka kata Allah, kalau kita melakukan empat ini, tadkhulul jannata bisalam. Kita akan masuk surga dengan selamat, dengan damai, Pak. Karena nanti di akhirat ada orang yang dia masuk dulu Pak ke neraka, padahal orang Islam ini. Masuk dulu ke neraka, nanti diangkatnya paling terakhir. Diangkat dari neraka, dimasukin surganya juga paling terakhir. Nih Pak ya. Hadiahnya bagi orang tersebut nih 10 kali dunia. Satu dunia Pak, kalau Bapak konversi ke rupiah kira-kira berapa juta triliun Pak? Bapak punya jet pribadi, bisa flexing tuh Pak. Ya, punya harta banyak, istri banyak gitu kan. Ya, dikali 10. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau jadi orang seperti itu? Mau? Astagfirullahaladzim. Pak, itu orang terakhir masuk surga. Istighfarin Pak, takutnya malaikat ngaminin Bapak bilang mau. Ini kayaknya Bu belum sarapan Bu suaminya Bu. Kan tadi saya kasih pengantar, orang terakhir diangkat dari neraka, terakhir masuk surga. Bahkan saat masuk surga dia agak khawatir nih, kayaknya udah sempit, udah penuh sesak surga. Kata Rasulullah, kata Allah, masuk aja. Begitu lihat ternyata nikmatnya luar biasa, dapat 10 kali surga. Tapi kita kata Rasulullah jangan mau seperti orang ini. Kenapa? Karena nyemplung dulu ke neraka. Kita tes. Ada yang mau setengah jam kuat nggak? Dibakar tangannya pakai api dunia Pak. Ya, api neraka itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Kita setengah jam aja udah mabok ya, jerit-jerit. Ini apalagi kalau yang terakhir. Maka dari sekarang ya selalu kita Pak amalkan ini. Jadi jangan egonya jangan gede Pak, apalagi udah kepala 5 ya. Sebarkan salam. Ketemu orang apa Pak? Senyum duluan. Salam duluan, ya, ajak salaman. Maka itu menghilangkan Pak ghil di hati kita gitu. Ya. Dan ini sejalan juga dengan perintah Rasulullah. Kalau kita mau masuk surga, perintah Allah di surat Az-Zariyat ayat 51, surat ke-51 ayat 15 sampai 19, Allah menceritakan amalan penghuni surga. Kata Allah yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air. Jadi ada sungai-sungai di dalamnya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Sambil menerima segala pemberian dari Rabb mereka. Jadi Masya Allah ya. Nah Allah jelaskan perilaku mereka waktu di dunia. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu waktu masih hidup di dunia senang berbuat kebaikan. Kebaikan itu Pak bukan uang saja, tetapi Bapak senyum duluan, negor duluan ya. Jadi senang berbuat kebaikan dia. Yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi Pak, kalau kita sibuk, pastikan ada satu malam kita tidur cepat supaya bisa qiyamul lail. Karena ciri orang penghuni surga itu di dunianya senang sholat malam. Ya, saya nggak bisa, maka abis isya aja Pak dimulai. Abis isya langsung niatin qiyamul lail. Belajar dulu. Ya. Nah, terus yang berikutnya wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu mohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi sepertiga malam terakhir dia selesai sholat. Jadi jangan dihabisin sampai azan Pak sholatnya. Kasih waktu 10 menit untuk Bapak mohon ampun, Ibu mohon ampun sama Allah. Dan saat itu doanya mustajab gitu. Karena Allah turun Pak ke bumi ini. Dan yang terakhir kata Allah wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan orang-orang yang kekurangan. Jadi dia senang berbagi. Nah, Al-Mujadid kan punya program kan, sembako murah, santunan anak yatim, Masya Allah ya. Tinggal kita bagaimana Pak mengevaluasi diri kita. Jadi bagaimana kiatnya supaya bisa husnul khotimah? Yang pertama ya, pastikan kita beramal niat ikhlas karena Allah. Jadi hal yang harus kita evaluasi dari kehidupan kita, pastikan Pak, semua aktivitas kita, berangkat kerja, ngobrol sama istri, ibu ngobrol sama suami, niatin untuk ibadah kepada Allah. Hatta tidur aja Pak, kalau niatnya supaya kita nanti bisa qiyamul lail, supaya kita nanti misalkan tidur siang ya habis zuhur, tidur nanti sore kita mau silaturahim ke rumah orang tua, silaturahim ke tetangga, mau ada kerja bakti misalkan. Maka tidurnya itu kalau niatnya ya karena Allah ibadah jadi pahala.
Jadi ada dua Pak hal yang harus kita lakukan agar kita hidupnya bermakna. Karena hati-hati banyak orang yang ngedrop energi. Tadinya semangat, begitu putur lama. Itu karena dia drop energi. Kenapa dia drop energi? Karena dia kehilangan maknawiyah dari kehidupannya. Bagaimana agar hidup itu bermakna? Kita punya meaning dalam aktivitas kita, ya. Selalu semangat dia dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Pertama, pastikan semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi niatnya ibadah kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, juhud. Juhud itu maksudnya adalah orientasinya akhirat. Jadi kita mau berbaik-baik sama tetangga, mau hadir ngaji, mau sholatnya berjamaah, ya, mau ikut urunan berkontribusi di lingkungan ini, kita niatin karena kita lagi nyari bekal buat akhirat kita. Nah kalau dua ini dijalanin, insya Allah kita akan terus semangat. Ya. Kenapa? Karena kita merasakan makna dari setiap aktivitas kita gitu. Nah evaluasi Pak, obsesi hidup kita selama ini, apakah sudah akhirat atau belum? Ya. Terus tidak ria atau syirik, tidak kufur atau ingkar kepada Allah. Nah ini dievaluasi. Jadi pastikan nih pulang dari sini di scanning lagi, hancurkan semua benda-benda bahil dan kesyirikan. Ada seorang ustadz, 3 bulan ini katanya rumahnya jadi banyak tikus. Dia sering berantem sama istrinya. Kenapa ya? Nah karena dia ngomong 3 bulan. 3 bulan ini ada peristiwa apa? Dia inget-inget, oh, orang tua saya meninggal 3 bulan yang lalu. Terus dia inget lagi, oh iya orang tua saya punya keris, saya taruh di rumah saya keris itu. Jadi ya analisa kami waktu itu adalah ini gara-gara keris inilah dia bermaaf. Ya udah hancurin aja kerisnya, ridho nggak? Ridho kata dia. Dilos, dihancurin, hilang semuanya Pak. Jadi evaluasi semuanya Pak. Oh enggak, keris saya mah nggak ada jinnya segala macam ya. Kalau dulu keris ini sering dimandiin, dispesialin, potensi Pak ada jinnya. Gitu. Jadi evaluasi semuanya termasuk batu-batu yang dari gunung, ya. Termasuk mohon maaf ya batu akik Bapak, apalagi mohon maaf nih yang hijau tuh Pak. Tahu kan yang hijau? Ini saya mohon maaf. Ya. Jadi jangan terlalu pede dengan keimanan kita kalau hari ini kita masih memfasilitasi mereka di rumah kita itu. Itu pesan saya ya. Masalah nanti Bapak mau nurut apa enggak, mau ngikutin ya itu urusan masing-masing ya. Saya udah menyampaikan ya. Yang kedua, ridho dengan takdir hidupnya. Jadi selalu husnudzon kepada Allah. Apa ciri orang yang diridhoi Allah Pak? Bu, apa cirinya orang yang diridhoi Allah? Dia ridho dengan takdir hidupnya. Jadi jangan ada lagi kita kekecewaan, kekesalan, apalagi dendam ya. Terus tidak mudah kecewa, marah, tidak menyimpan kesedihan, kekecewaan dan dendam. Terus senantiasa dia bersyukur dan qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ya. Dia bersyukur masih hidup, masih bisa mohon ampun, masih bisa melakukan amal soleh. Dia qanaah dengan rezekinya. Ya, nggak banding-bandingin dengan tetangga. Ya. Yang ketiga, taubat kepada Allah. Taubat itu pertama kita perbanyak istighfar. Jadi amalan Pak agar kita bisa istiqomah adalah perbanyak istighfar. Ya. Terus selalu muhasabah, evaluasi diri. Jadi kalau Abu Umar itu kan setiap malam. Oh kita nggak bisa tiap malam. Saran saya Pak setiap pekan minimal sekali. Ya, misalkan di hari Jumat. Ya. Kita evaluasi nih berangkat Jumatnya lebih dulu. Kita evaluasi seminggu ini adakah kita ngomel sama istri, adakah kita gibahin orang, adakah kita malas ibadah, adakah kita maksiat, ya ditulis semuanya Pak, atau diingat nanti pada asar, ya saat doa mustajab kan Jumat pada asar itu sampai maghrib kan waktu mustajab tuh kita mohon ampun, ya kita tulis hajat-hajat kita minta sama Allah. Minimal sepekan sekali ya kita muhasabah. Terus komitmen dalam memperbaiki diri, menghilangkan semua emosi negatif, penyakit hati dan kezaliman. Nah kita Pak punya kecenderungan itu bangga dengan diri kita, silau kita, merasa kita udah keren aja. Maka cara sederhananya tanya sama istri Pak, apa lagi yang harus saya perbaiki? Tanya sama anak, punya gak dia luka batin sama kita? Apa yang diharapkan dari kita? Tanya Pak, mumpung masih hidup. Ibu juga begitu, tanya sama suami, udah ridho belum sama ibu? Ya, apa yang harus diperbaiki? Saya kemarin pertemuan kedua dengan pasien suami istri. Dia punya anaknya salah satu anaknya itu mohon maaf ya punya keterbelakangan mental. Ya, udah usia 20-an anaknya masih seperti anak kecil. Dan
di pertemuan kedua ini masih sama dengan pertemuan pertama, masih saling menyalahkan, masing-masing punya dendam. Suaminya 70 tahun, istrinya mungkin selisih 1-2 tahun lah. Artinya sudah tua orang ini. Ya. Tetapi dua-duanya di depan saya masih mengutarakan kekecewaannya dengan pasangannya. Ini jangan sampai, Pak. Ibu yang masih menyimpan luka, ya. Ini sampaikan juga ke anak-anak ibu ya. Karena perempuan ini paling sensi ya dengan dengan sikap suami. Ya, ini kalau mereka menyimpan kekecewaan dan itu terus saja tidak pernah dievaluasi, khawatir sudah setua itu masih begitu. Saya kemarin sampai bilang, Bapak Ibu, ini gimana nih? Kalau tahun ini ajalnya sampai, nanti akan dipertemukan Allah di akhirat. Suami istri saling nuntut. Jadi nggak ada saya melihat sejiwa, ya. Padahal suami istri. Udah kebayang ya? Padahal Masya Allah dia dikasih kelebihan, anak-anaknya sukses semua. Ada yang jadi pilot, ada yang kerja di pajak gitu. Tetapi dua orang ini masih ribut. Jadi nikmat yang begitu banyak nggak terasa. Orang yang sering begitu ya menyimpan kesedihan, kekecewaan, dendam, kebayang ya wajahnya itu ribet gitu, nggak simetris wajahnya. Nah ini patut kita evaluasi gitu. Jadi jangan terlalu bangga dengan diri kita kalau kita ternyata masih menyimpan ya hal-hal negatif di dalam diri kita. Yang berikutnya, istiqomah dalam ketaatan. Jadi pastikan kita disiplin Pak dan memaksa diri untuk beramal. Pak, kalau ada orang rajin baca Quran, ya sholatnya selalu berjamaah, rajin puasa Senin Kamis, itu bukan dia asal-asalan Pak, dia pasti butuh perjuangan. Ada cerita di balik layarnya itu. Dan pastikan selesai dulu nih visi misi hidup kita, orientasinya sudah akhirat ya. Dan pesan Rasulullah Pak, pastikan kita punya amal tersembunyi. Amal tersembunyi itu bukan amal untuk pribadi, banyak baca Quran, sering puasa, bukan itu, tetapi amal yang kita berkontribusi membantu orang lain. Abu Bakar saat meninggal itu ketahuan ternyata dia punya amal tersembunyi. Apa amal tersembunyinya? Kalau habis sholat subuh dia ke rumah seorang janda tua, ya bantuin nyuci. Ini janda tua Pak, ya. Bantuin nyuci Pak, bayangin. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya mungkin istrinya tahu gitu kan. Ya, jadi cukup istri kita aja yang tahu Pak. Kita sering bantu orang. Sering nyumbang masjid. Jadi amal-amal kebaikan maksudnya. Amal tersembunyi itu. Jadi nggak usah flexing, ya. Jadi pastikan kita punya amal tersembunyi yang itu minta sama ya Allah. Saya bisanya hanya ini. Tolong jadikan ini sebagai penghapus dosa saya dan menyebabkan engkau ridho sehingga aku masuk surga. Minta Bapak Ibu ya. Pastikan punya amal tersembunyi, amal-amal unggulan. Saya yakin setiap kita pasti diberi kemampuan untuk itu. Apapun itu. Ya. Terus yang kelima, senantiasa berdoa, memohon perlindungan, pertolongan dan minta supaya bisa istiqomah dan matinya husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, dan yakin dengan doa kita. Nah, terakhir saya mau menyampaikan ini 5 aturan kebahagiaan orang-orang yang matinya istiqomah itu Pak. Saya pernah bikin survei sama orang-orang yang saat dibongkar kuburannya jasadnya masih utuh. Saya penasaran, ada belasan itu ya. Rata-rata mereka punya kesamaan, mereka sabar Pak. Ya, sabar dengan apa? Dengan orang lain, dengan kehidupan. Ada Kiai Haji Abdul Muin yang di benda itu kan begitu mau bikin tol kan jasadnya dibongkar tuh. Ternyata Kiai Haji Abdul Muin ini masih utuh jasadnya. Saya tanya sama ponakannya udah usia 60 karena meninggalnya kan udah lama, dia tahun 80-an. Dibongkarnya kan baru mungkin 10 tahun yang lalu ya. Apa sih amalan dia? Wah, dia mah kayak perempuan. Maksudnya apa kayak perempuan? Orangnya sabar banget katanya. Masya Allah. Nih Bu, perempuan zaman sekarang katanya mah nggak sabar. Ya, jadi Bapak Ibu, sabar itu Masya Allah. Dan kita lihat nih, indikator kesabarannya di 5 ini. Ini 5 aturan kebahagiaan. Yang pertama, jangan membenci siapapun. Mohon maaf ya, hari ini kita masih ada ghil, nggak suka dengan tetangga, ya, dengan orang lain. Ini waspada Pak. Itu Bapak nyimpen sampah jiwa di diri kita. Waspada, jangan hilangin itu. Selamatus sodr. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Udah dijamin sempit aja. Apalagi membandingkan capaian dunia kita gitu. Ya. Nah, orang-orang yang suka membandingkan, saya dong begini begitu, saya mah hebat gitu, dia mah enggak gitu. Nah, itu akan sulit dia bahagia.
akan kesel terus hatinya ya. Terus yang ketiga, jangan khawatirkan masa depan yang belum terjadi. Hidup ini sudah disetting sama Allah, kita pasti akan terpenuhi rezekinya, nggak usah khawatir. Hidup ini dijamin sama Allah. Yang nggak dijamin matinya husnul khotimah dan akhirat kita, itu nggak dijamin sama Allah. Kita diminta berbekal. Yang keempat, jangan berharap kepada manusia atau berharap balasan dari kebaikan kita. Ini waspada, ini tandanya nyeria kita, Pak. Ya, jadi mau orang kita udah senyum nih, dari jauh udah lihat tuh si Fulan tuh, oh kita ada pasang senyum nih, karena mau ngamalin tadi wasiat Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam, dia melengos. jangan galau. Itu ujian. Jangan-jangan dulu kita begitu juga gitu. Ini karena baru ikut kajian aja kita berubah. Sabar aja Pak ya. Jangan berharap kalau kita baik orang lain bakal baik, jangan ya, karena itu nggak penting ya. Dan yang kelima, jangan ngeluh dengan ujian atau kesulitan kita. Ya. Nah, ini buat ibu-ibu, waspada dengan suasana hati. Jadi jangan biarkan diri kita dipermainkan oleh suasana hati yang buruk, Bu. Ya, dalam suasana hati yang baik, semua hal terasa ringan. Ya, komunikasi lebih lancar. Kalau tanggal muda, ibu biasanya senyumnya sumringah gitu. Ya, sebaliknya nih, suasana hati yang buruk, kalau di tanggal tua seringkali kita kesel, ya. Suasana hati yang buruk membuat hidup terasa berat, persepsi kita menjadi sempit dan emosi jadi negatif. Nah, orang dengan suasana hati yang buruk merasa hidupnya tidak menyenangkan, pekerjaannya menyebalkan, karirnya mandek, pasangannya cewek, dan semua yang dimiliki jadi tidak berarti, merasa serba salah dan mudah menyalahkan. Di saat suasana hati kita lagi buruk, kan tadi Pak, iman itu yajid wa yangkus. Bukan saat yang tepat untuk menganalisa dan mengevaluasi hidup kita. Karena nanti kita akan merasa orang paling sial sedunia akhirnya. Akhirnya jadi ragu dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Ya. 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 Nah, terakhir ini kendalikan nafsumu. Jadi kalau kita ingin istiqomah Pak, barometernya nih 5 ini. Kalau kita bisa kendalikan nafsu kita, maka akan tenang dan bahagia hidup kita. 1, pastikan kita rutin puasa sebulan. Pastikan ada puasa Pak ya, minimal berapa ya, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Tapi kalau Bapak dimudahkan Senin Kamis, Masya Allah, karena orang-orang yang di tubuhnya masih ada jin yang kuat, itu kayak ada tembok dia mau puasa, berat gitu. Terus atur pola makan Pak. Bapak ngerasain nggak Pak, kalau bulan Ramadan kenapa kok ibadah jadi lebih gampang Pak, ya kan? Apalagi kalau udah pekan ketiga gitu, kenapa jadi lebih tenang? Karena Bapak ngurangin makan. Jadi makan itu sebenarnya secukupnya aja. Ya. Ya kalau Bapak bisa intermittent fasting itu kan, ya kayak Pak Haji Kuncoro ini, itu Masya Allah, itu nanti emosi kita jadi lebih tenang Pak. Ya. Ya. Puasa dan atur pola makan. Terus yang kedua, jaga ucapan. Ya, man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi berkata yang baik atau diam. Terus yang ketiga, jaga pandangan. Ini buat bapak-bapak nih. Ujian kita kan di situ Pak, ya. Makanya promonya bidadari, ya. Yang keempat, jaga pendengaran, ya. Jadi kalau ada yang ngajakin gosip, udah alihin aja. Yang kelima, jaga hati dengan tazkiyatun nafs. Jadi penting kalau kita senantiasa membersihkan jiwa kita, hati kita, karena iman itu adanya di hati, bukan di kepala. Senantiasa kita mengevaluasi. Nah, ada satu doa yang Rasulullah biasa baca, ya. Ini ada 3 doa yang Rasul senantiasa panjatkan Pak. Pertama nih, sama-sama kita ucapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, ya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Perbaikilah urusanku. Jadi perbaikilah seluruh urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, ya, walaupun sekejap mata. Jadi kita merasa kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi hanya pertolongan Allah yang kita butuhkan. Yang kedua, yang biasa Rasulullah bahasa adalah ini Pak nih. Ini jangan sampai kita punya subhat dan zaigun, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah tadinya dapat petunjuk, udah rajin-rajin ngaji, bager, kita error lagi gitu. Karena kenapa? Punya subhat dan zaigun.
Zaigun itu kecondongan, Bu. Ini hati-hati, kebanyakan di perempuan. Saya pernah ceritakan di sini kisahnya Abu Muslim Al-Khulaimi. Masih ingat nggak, Pak? Abu Muslim itu, Pak, punya istri cerewet. Ini, Pak, kalau suami dia sabar dengan istrinya maka berkah, rezekinya berkah, ya, bisnisnya akan tumbuh, kecerdasan akan meningkat kalau sabar dengan istri yang cerewet. Itu yang terjadi sama Abu Muslim Al-Khulaimi. Ya. Sehingga Pak, Abu Muslim Al-Khulaimi itu punya kelebihan dari Allah. Saat ada nabi palsu, dia tinggal di Yaman, dia nggak mau ikut, ditangkap, dibakar, Pak, sebagaimana kayak Nabi Ibrahim. Lalu dia doa seperti doanya Nabi Ibrahim, kulianaru kuni barda waslam, supaya nggak mempan, dibakar gitu. Dikabulin sama Allah, geger, Pak, di Yaman itu. Nah, karena situasi nggak kondusif, dia hijrah ke Madinah dan dia diangkat jadi penasihat Khalifah Muawiyah, penasihat presiden. Gajinya berapa, Pak, kalau penasihat presiden? Ratusan juta kan, pasti kan, besar lah isinya. Tapi dia milih hidup sederhana. Istrinya, Pak, yang tadinya cerewet berubah. Setiap malam nih, Bu, ya, dia tidak akan tidur sebelum Abu Muslim pulang dan disediakin, Bu, minuman sama makanan. Jadi tidak tidur sebelum suaminya pulang. Satu saat teman kecilnya main, ngomong begini, begitu tahu rumahnya sederhana, jeng, kamu kok istri penasihat presiden hidupnya kayak begini? Wah, itu masuk, Bu, ucapan itu. Kepikiran dia, iya ya, jangan-jangan suami saya bakhil, macam-macam. Malam itu dia nggak nyiapin makanan karena tadi masuk ucapan yang sebenarnya sederhana. Ya, ada provokatornya. Setan masuk itu karena ada zaigun, ya, ada kecondongan hati terhadap dunia. Akhirnya dia tidur, suaminya pulang. Tapi Abu Muslim melihat ini belum tidur nih istrinya karena kakinya masih goyang-goyang, ya. Dan dia tahu tadi siang ada yang main ke rumahnya temannya. Lalu dia berdoa gini, Pak. Jadi Abu Muslim itu doanya mustajab, Pak. Ini kelebihan kita, Pak, kalau kita bersabar dengan istri. Jadi bersabar dengan istri itu hadiahnya besar dari Allah, Pak. Ya. Nah, Abu Muslim doanya mustajab. Abu Muslim langsung gini, ya Allah, berilah pelajaran kepada orang yang merusak istriku. Wah, istrinya langsung bangun, jangan, karena dia tahu doanya mustajab. Kejadian, Pak, temennya yang tadi siang datang itu tiba-tiba buta matanya, Bu. Nah, dia evaluasi, kenapa nih tiba-tiba mata saya buta? Udah ingat tadi baru main ke rumah Abu Muslim. Akhirnya dia minta dianterin dan dia cerita mata saya tiba-tiba buta. Akhirnya istrinya cerita begini dan dia minta doain supaya bisa sembuh, minta maaf ya sama Abu Muslim, didoain sembuh. Ya. Apa pelajarannya, Bu? Tadinya udah bager kan, ngasih tiap malam nggak tidur sebelum suaminya pulang, ngasih makan, ngasih minum, gara-gara sebuah ucapan, gara-gara postingan orang, gara-gara bapak udah semangat nih, wah aktif di DKM, ada yang ngomong, kita dianggapnya cari muka atau apa, masuk itu ucapan, lemes lagi kita. Pokoknya saya nggak mau ngaji lagi, pokoknya saya nggak mau aktif lagi di DKM, gara-gara ucapan seseorang yang sebenarnya itu ujian dari Allah gitu. Maka supaya terhindar dari itu, sering-sering doa ini apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Doa ini memberi pelajaran kepada kita bahwa enggak aman keimanan kita hari ini itu. Harus minta perlindungan kepada Allah. Dan yang terakhir yang Rasulullah selalu panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada satu, Pak, doa yang selalu Rasulullah baca, dan kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini maka kalau hari itu ajalnya sampai dia akan husnul khotimah. Jadi pastikan ini bagian dari dzikir maksurat, Ibu. Ya, kan ibu-ibu kalau bikin pengajian kan ya selalu baca maksurat dulu. Wih, Masya Allah ini. Ya. Doanya, Pak, kita baca bareng-bareng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Syahidul Istighfar di sore hari lalu ia meninggal di malam itu, niscaya ia termasuk penghuni surga. Demikian juga berlaku bagi mereka yang bacanya di pagi hari, ya, habis subuh, lalu dia meninggal hari itu, maka dia termasuk penghuni surga. Nah, keterangan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini hadisnya riwayat Bukhari, Pak, jadi hadis sahih. Jadi pastikan kita setiap hari, pagi dan petang, baca doa ini.
Kalau kita pengen matinya husnul khotimah. Tapi kalau shawab ya semoga Allah ya mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ini semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah ya. Kita mohon kepada Allah ya semoga Allah mengaruniai kita sikap istiqomah dan husnul khotimah. Nastaghfirullah.